Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ngelihat telah berpulang sahabat kita, cuma ini banyak yang bilang kalau misalnya karena santet nih Pak Haji. Dalam Islam sendiri santet seperti apa sih Pak Haji? Ya, pertama kami turut berduka cita ya atas wafatnya sahabat kita. Ini semua sudah merupakan takdir Allah, tidak bisa dihindarkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur walaupun sesaat. Adapun penyebab kematian itu bermacam-macam. Ya, sebagai orang beriman, hendaknya kita wajib berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian yang dialami oleh seorang yang beriman itu sudah pasti adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu takdir yang tidak bisa dihindarkan. Maka oleh karena itu bagi keluarga yang ditinggalkan hendaknya dalam hal ini bisa menerima dengan lapang dada, bisa menerima dengan tulus hati, terlepas dari apapun sebabnya. Mungkin ada yang sebab kecelakaan, ada yang sebab barangkali yang sifatnya mendadak sekali dan itu mungkin kadang-kadang di luar logika. Apapun sebabnya, jika memang itu adalah kematian, maka itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada yang mengatakan, oh ini mungkin meninggalnya tidak wajar, meninggalnya mungkin karena ada katakanlah semacam ada pengaruh-pengaruh atau dari ilmu-ilmu yang ilmu santet atau ilmu hitam, ya itu kan namanya opini. Itu namanya asumsi. Memang ada ilmu-ilmu seperti itu. Memang ada ilmu seperti itu, diakui, tidak diakui, dipercaya, tidak dipercaya, memang ada. Makanya dalam ajaran agama Islam itu ada tata cara untuk menghindarinya. Pak Haji, artinya santet itu ada atau tidak sih Pak Haji? Ada, santet itu ada. Jadi kita mengakui bahwa ilmu-ilmu yang seperti itu memang ada ilmu itu. Dan memang bisa, bahkan mungkin bisa dipelajari. Bahkan ada yang sebagian kalangan ada yang bisa dibeli bahkan. Memang ada. Nah, cuma itu merupakan jika kita mempercayai itu, bertumpu kepada itu, maka kita nanti bisa dikategorikan sebagai hamba yang musyrik, hamba yang tidak meyakini adanya Allah. Walaupun ilmu itu memang selalu ada bagian dari tipu daya iblis dan setan untuk mendegradasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ilmu itu. Pak Haji, terus bagaimana cara agar kita sebagai orang beriman terhindar dari santet Pak Haji? Nah, cara kita untuk menghindari ilmu-ilmu semacam itu, yang pertama dari pribadi kita. Jadilah kita pribadi yang baik. Baik kepada siapapun, kepada kawan, kepada lawan, kepada siapapun kita harus berbuat baik. Selalu berbuat baik, selalu berprasangka baik, dan jangan pernah menyakiti orang lain. Itu prinsipnya. Kenapa biasanya ilmu-ilmu seperti itu digunakan? Kenapa? Biasanya karena mungkin pertama sakit hati, ada dendam kesumat. Nah, untuk menghindari pertama ya jangan sampai ada orang yang sakit hati sama kita. Jangan sampai ada orang yang dendam kesumat sama kita. Maka kita harus perbaiki diri kita, berbuat baik kepada siapapun, selalu berbuat baik. Yang kedua, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak berzikir, terutama bulan Ramadan ini. Kita banyak membaca Al-Quranul Karim, kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak membaca sholawat. Itu bagian-bagian dari cara kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang ketiga, selalu berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. Kenapa? Karena Allah dalam hadis kursinya mengatakan, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina ma yazkuruni. Allah itu bagaimana hamba prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, pasti Allah akan berlakukan baik kepada hambanya. Kalau hambanya merasa, wah, jangan-jangan gue disantet nih, jangan-jangan gue diteluh nih, ya udah itulah yang akan terjadi pada hamba itu. Artinya orang beriman akan kebal akan ilmu hitam, ilmu santet ya Pak Haji? Ya, jika kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang bulat, kita percaya sepenuhnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah tidak akan pernah masuk ilmu-ilmu seperti itu. Bahkan para ulama mengajarkan caranya gampang untuk kita supaya tidak bisa
kita disantet atau dijahati melalui ilmu-ilmu yang tidak, caranya gampang, selalu berhusnuzon. Begitupun Rasulullah SAW dalam hidupnya diajarkan kita, dicontohkan kita bagaimana Rasulullah dulu pernah ingin dijahati oleh musuh-musuhnya. Karena Rasulullah selalu berhusnuzon, jadi yang terjadi adalah justru kebalikannya. Itulah sejarah yang sudah mencatat dalam kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pak Haji, tapi akhir-akhir ini santet lagi jadi bahan perbincangan masyarakat. Dari Pak Haji sendiri gimana Pak Haji? Ya, namanya masyarakat kita kan heterogen ya. Kita harus maklumi mereka punya latar belakang kehidupan masing-masing, punya latar belakang pendidikan masing-masing. Kadang kita tidak bisa memaksakan semua harus sama. Kadang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tergantung bagaimana background pemikiran mereka, paradigma berpikir mereka. Kalau memang jadi perbincangan, ya wajar-wajar aja lah. Mungkin mereka sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak percaya. Bahkan mungkin ada yang merasa seru kalau membicarakan itu, ya kalau sekedar membicarakan, yang penting kita jangan sampai kita terbawa, apalagi sampai tergantung dengan hal-hal yang demikian. Pak Haji, kalau kita mungkin sudah ngerasa ada yang nggak bener, mungkin mikirnya kita kena santet, yang mesti dilakuin apa? Soalnya kan kalau berobatan non medis juga agak susah juga nih Pak Haji. Sama seperti almarhumah sendiri, dia tahun kemarin ini sudah merasakan ronsen ini ada benda aneh gitu. Ya baik, kalau memang kita setelah berusaha dengan secara jalan normal, kita telah periksakan ke bidang medis, ke ahlinya, ke dokter, spesialis, kemudian ternyata penyakit kita tak kunjung sembuh, maka ada yang lebih dasar dari itu. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita sholat taubat, kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana hubungan kita kepada sesama, terutama kepada orang tua kita. Jika ada hal-hal yang mungkin barangkali belum kita selesaikan dengan sesama kita selesaikan. Barangkali kita pernah merasa dulu mungkin menyakiti seseorang, kita minta maaf. Kita minta maaf tanpa menuduh siapapun. Kita datangi dia, minta ridho, minta maaf. Maka itu cara yang ampuh. Selain kita mendekatkan diri kepada Allah, kita istighfar, kita bangun malam, kita berdoa. Itu hal yang paling mujarab untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Pak Haji, bener nggak sih kalau santet itu ada level-levelnya Pak Haji? Ya, yang namanya ilmu. Jadi semua ilmu, baik ilmu pengetahuan formal, non formal, bahkan ilmu-ilmu seperti itu pasti ada level-levelnya. Seperti halnya kita belajar ilmu lah, kan ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Sama ilmu agama juga begitu, ada ilmu agama dasar, ada ilmu agama menengah, ada yang tinggi, ada yang sudah sampai ilmu tasawuf, ada yang sampai ilmu hakikat biasa, termasuk ilmu-ilmu gitu. Ada juga level-levelnya. Makanya kadang-kadang orang yang tidak beriman, ketika dia mendapati itu, dia cari level yang lebih tinggi, akhirnya tidak pernah selesai. Karena di atas langit pasti ada langit. Yang paling terbaik serahkan kepada Allah, karena tidak ada lagi di atas Allah. Allah lah yang maha segala-galanya, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha menyembuhkan, Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pak Haji, ini kan ngelihat meninggalnya juga di hari Jumat. Seberapa artinya sih meninggal di hari Jumat itu, Pak Haji? Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Rasulullah pernah bersabda, siapa orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ada yang mengatakan ulama malam Jumat atau malam Sabtunya, di malam Sabtu atau malam Jumat, atau di hari Jumatnya, maka orang itu selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Maka siapapun orang yang meninggal di hari Jumat, jika dia beriman kepada Allah, dia muslim, dia mukmin, maka insya Allah akan masuk kategori hadis tersebut. Maka siapa yang meninggal hari Jumat beruntung, insya Allah itu termasuk kita berhusnuzan, termasuk husnul khatimah. Artinya penuh berkah banget Pak Haji. Iya benar. Ya, meninggal di malam Jumat itu atau di hari Jumat, tidak semua orang bisa meninggal di hari Jumat. Hanya yang Allah izinkan dan Allah tentukan. Banyak orang, saya kepengen meninggal di hari Jumat, malam Jumat atau malam Sabtu, tapi tidak semua bisa. Ya. Terakhir Pak Haji, yang mau disampaikan apa melihat kasus ini?
Ya, saya sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia agama ya, sebagai pendidik, guru ngaji, saya cuma bisa menghimbau, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita terus, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh berkah. Udah waktunya kita beribadah secara full, secara kafah. Kita dekatkan diri kita, kita gapai ampunan Allah. Maka insya Allah kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah beribadah secara maksimal, maka Allah akan melindungi kita secara zahir dan batin. Allah akan melindungi keluarga kita. Allah akan menjaga kehidupan kita. Allah akan menjamin rezeki kita. Bahkan Allah lindungi kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahkan Allah berikan rezeki dari jarak dari arah yang tidak pernah kita duga sama sekali. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, apa cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita legenda dari zaman dulu, macam ini macam itu banyak. Memang ilmunya memang ada, tapi kita tidak usah khawatir. Kita masih punya Allah, kita masih punya perbuatan baik kita yang akan melindungi kita, berikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin.